Menjadi seorang Vincentian artinya belajar mengikuti Yesus dan melaksanakan kehendak Allah untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin. Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, tadi kita dengar atau renungkan bagaimana kreativitas dalam komunitas. Tetapi justru dalam komunitas datanglah orang yang calon-calon yang harus dibina. Maka sekarang cobalah kita lihat kreativitas dalam membina calon-calon kongregasi, calon-calon SSV, calon-calon dari kumpulan yang Vincentian lain-lain yang baru datang. Dan di situ harus sangat memberi kepada masing-masing kesempatan untuk menemukan dirinya sendiri, mengerti siapa dia dan panggilan Allah terhadap dia. Saya usulkan yang dalam buku ini, Jalan Vincentian 142. Allah tidak bersikap memilih-milih terhadap orang-orang, tetapi berkat kebaikannya yang tak terhingga, dia mencari bagi dirinya orang-orang dari segala macam status, asal orangnya memang dipandang sebagai orang yang sesuai dengan kehendak dia. Itu yang suatu konferensi di mana Vincentius menyebut keadaan dari seorang calon yang dulu kapten di tentara. Hanya tentu Vincentius berkata tentara itu bukan sesuatu yang sungguh-sungguh bisa memberi kesempatan untuk menjadi anggota suatu kongregasi misi. Tetapi justru dia berkata, ayo cobalah kita terimanya. Di dalam rumah kita ada seorang kapten yang berniat menjadi biarawan, kartusian. Dia telah diutus ke sini oleh superior-superiornya untuk bisa memelihara apakah dia punya panggilan. Maka marilah kita memuliakan penyelenggaraan ilahi yang penuh belas kasihan dan mengakui bahwa Allah tidak bersifat memilih-milih terhadap orang-orang, tetapi berkat kebaikannya yang tak terhingga, dia mencari bagi dirinya orang-orang dari segala macam status, asal orangnya memang dipandang sebagai orang yang sesuai dengan dia. Bukan orang baik dalam arti hanya memilih yang sudah kudus. Justru tidak. Memilih Vincentius yang dulu tidak sebegitu mengarahkan diri kepada orang miskin. Kalau Allah hanya memilih yang hebat, yang sudah siap, ya seminari kita dan kelompok kita akan kosong. Karena tidak ada orang yang bisa berkata, wah aku sudah siap. Inilah kreativitas dalam masalah membina kaum calon yang mau datang. Dalam majalah Vincentian dari pusat di Roma ada suatu komentar yang panjang lebar tentang caranya membina, ratio formationis. Dan itu antara lain ada satu karangan dari seorang yang menjadi pembina seminaris di Madagaskar, seorang Malgache. Dan dia memberi justru beberapa pedoman yang sangat
bermutu dengan berkata bahwa jangan kira bahwa sesudah seminar novisiat, yaitu tahun pertama, calon-calon sudah siap. Tentunya di novisiat diberi kepada mereka semua arah spiritualitas intransian, dan tetapi ya masih teoritis. Pendidikan dan pembinaan harus selanjutnya. Itu sekarang dibuat di mana-mana pembinaan yang lanjutan. Saya sebagai pastor lanjut usia masih harus ikut setiap tahun suatu rapat pembinaan untuk justru pastor-pastor yang sudah tua, karena tidak pernah selesai. Dan ini salah satu kreativitas juga justru dalam masa sekarang. Seringkali dulu ada orang yang misalnya kiranya bahwa sudah tamat tahun-tahun teologi, sudah dihabiskan, maka tak usah buka buku lagi, tak usah mencari lagi, sudah tahu, sudah pandai. Keliru. Kita selalu perlu bukan hanya belajar dalam buku, tetapi mendalami hidup rohani, mendalami cara kita melihat panggilan kita. Dan tentunya seperti yang saya singgung tadi, dalam komunitas. Tetapi pun komunitas tidak bisa mengganti usaha sendiri. Perlu punya pemimpin rohani untuk tukar pikiran dengan dia. Perlu sungguh-sungguh hilangkan semua rasa bosan, rasa sudah puas. Selalu melihat bahwa ada hari depan, ada yang bisa diciptakan baru, ada yang bisa dikembangkan kalau aku sendiri menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Seringkali orang kita kira bahwa CM atau putri kasih untuk melayani cara jasmani. Tentunya perlu jasmani. Vincentius pernah berkata, kalau kamu CM anggap bahwa sebagai imam-imam hanya untuk rohani, kamu bukan anggota ke kongregasi misi. Tetapi sebaliknya kepada sister putri kasih, dia berkata, kalau kamu anggap diri hanya untuk membawa obat dan makanan kepada orang miskin, kamu bukan putri kasih. Harus mengawinkan kedua-duanya, bukan memakai yang jasmani sebagai alat untuk mengantar kepada rohani, tetapi dengan berkata bahwa kita melayani manusia seutuhnya, yaitu bukan manusia yang malaikat atau manusia yang tidak ada jiwa. Itu yang membedakan semua pelayanan itu dari pelayanan sosial yang hanya jasmani. Yang itu pun dalam pelayanan itu pendampingan psikologis sangat penting. Kita harus lebih dari psikologis, pendampingan rohani. Dan itu hanya bisa kalau dari semula konfrater, sister, kawan-kawan yang datang untuk ikut dalam SSV dan lain-lain, terutama yang muda, dari semula mendidik mereka, membina mereka untuk sungguh-sungguh rasa bahwa mereka dipanggil untuk membawa kabar baik, bukan hanya untuk mendampingi secara jasmani.
untuk merasa bahwa hanya kerja itu bisa dilakukan dalam komunitas, yaitu bersama dengan semua orang yang berkemauan baik. Mengerti bahwa tidak pernah akan selesai pembinaan pribadi dan membina orang lain, dan dalam hal ini tentunya selalu harus terbuka, kreatif, bukan rutin buat apa yang selalu dibuat begitu saja. Tidak gampang untuk saya yang sudah lanjut usia, barangkali siap untuk misi di surga, tetapi untuk sementara saya harap bisa sekali-sekali membawa sesuatu kepada kawan-kawan, bukan karena saya hebat, tetapi karena saya sudah coba melayani dengan keterbatasan dan kekurangan saya, dan tetap mendukung yang muda dalam doa-doa saya. Demikian renungan untuk kreativitas dalam pembinaan calon-calon. Kongregasi Misi membina dan mempersiapkan para calon Vincenzian untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan tangguh dalam mewartakan kabar gembira kemanapun mereka diutus.